Binongan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di Kecamatan Binongan terdapat 10 lembaga madrasah ibtidaiyah beraskan Islami, di antaranya MI Minhajul Ulum Jeladri. MI Minhajul Ulum berdiri sejak tahun 1976. Dalam merumuskan visi dan misinya diharapkan dapat merespon harapan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, era informasi, dan era globalisasi. Lembaga ini ingin mewujudkan harapan agama, bangsa, dan negara. Visi kami adalah menumbuhkan generasi berprestasi, beriman, dan berakhlakul karimah. Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Minhajul Ulum. MI Minhajul Ulum Jeladri bertempat di Dusun Sentono Timur, RT 2 RW 5, tepatnya di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Madrasah ini didirikan pada tahun 1967 dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Minhajul Ulum dengan SK L M garis miring 3 garis miring 5216 garis miring A garis miring 1983. Pada waktu itu, kegiatan pembelajaran masih menempati musola di Dusun Sentono Timur, RT 1 RW 5 yang dimulai dari siang sampai sore hari. Madrasah ini didirikan oleh Bapak Adam selaku ketua yayasan dan di bawah pimpinan Bapak Ustadz Mukhtar. Tepatnya tanggal 9 Maret 1983, MI Minhajul Ulum pindah menempati gedung barunya yang berdiri di atas tanah wakaf ketua yayasan. Dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebesar 7.500.000 berbentuk uang tunai berupa uang receh yang dibungkus kantong kembal, ditambah bantuan dana dari masyarakat setempat sehingga cukup untuk membangun 3 ruang kelas. Pada tahun 2005, madrasah ini mulai aktif pada pagi hari dan hanya memiliki 1 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 10 yang mana berasal dari desa setempat. Sementara jumlah guru yang mengajar pada waktu itu hanya 3 guru dengan 1 guru sebagai kepala madrasah. Di antaranya yaitu 1 Fatimatuz Zahra selaku kepala madrasah, 2 Nurin Nafilah sebagai guru kelas, dan yang terakhir Khotimatuz Zahra sebagai guru PAI. Pada tahun berikutnya, MI Minhajul Ulum mengalami perkembangan yang signifikan, yang mana siswa tidak hanya berasal dari warga sekitar, tetapi juga dari tetangga desa. Karena merupakan lembaga swasta yang baru, maka madrasah ini masih belum mendapatkan kepercayaan dari warga sekitar. Sehingga dalam mencari murid dilakukan secara kunjungan dari satu rumah ke rumah lainnya. Sebagian warga ada yang menerima secara langsung, menolak mentah-mentah, dan ada pula yang awalnya menolak tetapi akhirnya bersedia menerima setelah diberikan penjelasan. Upaya ini memberikan hasil yang positif pada madrasah, sehingga jumlah siswa pada tahun berikutnya terus bertambah. Sehubungan dengan bertambahnya siswa, maka tenaga pengajar juga bertambah. Perekrutan tenaga pengajar dilakukan dengan cara menyeleksi lamaran yang masuk dan merekrut guru madrasah yang mengajar pada sore hari. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2006 terjadi pergantian kepala madrasah. Awalnya kepala madrasahnya adalah Bapak Mukhtar, kemudian digantikan oleh Fatimatuz Zahra. Pergantian ini dilakukan karena zaman semakin berkembang. Pengelolaan pembelajaran banyak menggunakan teknologi modern,
sehingga kepala madrasah sebelumnya tidak mumpuni dalam bidang tersebut. Kemudian ditunjuklah Fatimahuz Zahra sebagai kepala madrasah sebagai penggantinya. Pergantian kepala madrasah terulang kembali di tahun 2010 dengan digantikan oleh Ibu Indri Setiawati. Hal ini dikarenakan kepala madrasah sebelumnya diharuskan untuk menetap di Jakarta bersama suaminya. Tidak berhenti di situ, siklus pergantian kepala madrasah terjadi lagi pada tahun 2014. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Sekitar tahun 2019, terjadi pergantian kepala madrasah dengan digantikan oleh Ibu Khotimahuz Zahra SPD dengan alasan kepala madrasah sebelumnya meninggal dunia. Baca tulis mengerti banyak hal guruku. Pada saat ini, tepatnya tahun pelajaran 2020-2021, jumlah siswa MI Minhajul Ulum sebanyak 51 siswa. Siswa tersebut berasal dari warga sekitar dan tetangga desa. Adapun jumlah guru sebanyak 7 guru dan 1 kepala madrasah. Guru yang mengajar sebanyak 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dengan 1 orang guru mendapatkan tunjangan sertifikasi dan sisanya merupakan guru honorer murni.